Nama asli saya Nurul Lestari. Nama asli saya Nurul Lestari, cuman nama nama medsos ya, nama beken mungkin, bukan. Nama yang dikenal itu Nuri, dan saat ini saya domisili di Hannover, Jerman. Ya, baik. Terima kasih kepada muslimah yang sudah hadir pada ruang Zoom kali ini. Dan Masya Allah tadi sudah disebutkan ya dari berbagai kota yang ada dan juga pulau yang ada di Indonesia hadir pada kesempatan kali ini, dan tidak lupa juga para panitia dan pengisi acara kali ini yang berasal dari berbagai negara. Baik, sebelum kita mulai ke acara inti, saya ingin sedikit menjelaskan apa sih forum lekturasi ini, dan Masya Allah saat ini forum lekturasinya itu adalah sudah forum yang keenam. Nah, forum lekturasi ini adalah wadah berbagi inspirasi dari sumber bacaan yang recommended oleh anggota komunitas Revoliter untuk para muslimah. Nah, adapun kegiatannya yaitu kajian inspiratif berbasis buku atau bedah buku dengan target diadakan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Nah, adapun visi dan misinya dari forum lekturasi ini adalah mengajak orang agar membaca minimal 1 buku dalam 1 bulan atau 12 buku dalam 1 tahun. Masya Allah. Dan untuk misinya sendiri apa sih gitu? Nah, di sini forum lekturasi ingin mengajak yang belum gemar membaca untuk tertarik membaca buku. Nah, lalu yang sudah gemar membaca buku, mengajak untuk membagi isi buku yang sudah dibacanya. Dan di sini forum lekturasi ini menjadi wadah bagi yang tidak memiliki waktu untuk membaca agar tetap bisa menyerap isi buku dengan cepat, memiliki gambaran isi buku terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli rancangan ya, gitu, Masya Allah. Jadi ini forum yang luar biasa, sangat bermanfaat, dan tentu jadi forum yang nantinya akan termotivasi kita untuk membaca dan juga membeli bukunya. Masya Allah. Dan kegiatannya sendiri sudah diadakan sebanyak 5 kali, sehingga yang saat ini adalah yang keenam. Itu sejak 2020, yaitu forum lekturasi 1 dan 2. Itu kita membahas, forum lekturasi itu membahas pentingnya kebiasaan membaca. Nah, tentang yang ketiga itu bedah buku Revoliter Love Story. Yang keempat, bedah buku Bodo Amat, ini prinsip gue. Dan yang kelima, itu diadakan bulan lalu, sudah membedah buku tentang Atomic Habits. Dan ini adalah yang keenam. Yang keenam ini adalah launching buku antologi jejak muslimah di mancanegara. Dan bulan depan insya Allah, ini sebagai promosi, bulan depan akan ada launching buku juga, buku yang baru dari Revoliter, yaitu Pandemic Story, yang isinya kisah muslimah saat wabah. Nah, makanya nantikan info selanjutnya insya Allah. Ya, baik. Kita akan langsung masuk ke acara inti, yaitu sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan para penulis dari buku antologi Jejak Muslimah di Penjuru Dunia, kita akan mendengarkan dulu apa ya, sepatah dua patah kata atau penyampaian dari founder Revoliter, yaitu Cikgu Asri, terkait peluncuran buku antologi muslimah di penjuru dunia. Kepada Cikgu Asri, dipersilakan. Cikgunya Ya, sudah baik, Mbak ini Nuri. ya. Oh iya, sudah on? Udah. Siap. Masya Halo Allah, semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini biasa manggil Cikgu karena beliau guru saya Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya udah ganti jadi Cikgu soalnya. Masya Allah. Ya, apa kabar Cikgu? Alhamdulillah sehat luar biasa Mbak Nuri dan teman-teman semua, semuanya sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya para muslimah yang hadir pada ruang Zoom ini. Dan bagaimana suasana di Bogor
saat ini? Lagi panas. Oh, lagi Bogor panas ya? sekarang Masya panas Allah. cuacanya. Iya, kebalikan. Kalau di sini sudah masuk musim dingin nih. Jadi sudah Masya mulai Allah. kedinginan, Masya Allah. Jerman jam berapa ini? Nah, di sini jam 8 pagi. Jadi tadi saya Oh, sebelum masih persiapan pagi. lagi heboh. Heboh nyiapin anak-anak sekolah. Ibu nyiapin anak-anak sekolah ya. Ya, Kalau kita baik. jam 1 siang ini di Bogor Iya. yang ngantuk sebenarnya Ya, nih. karena sudah makan siang ya, Masya Ya, Allah. ya, Iya. Ya, ya, dipersilakan, Cikgu. ya. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqan haqqan wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Ya, alhamdulillah luar biasa. Pada siang hari ini saya mengikuti waktu Indonesia aja ya, karena ini bingung ini seluruh dunia, seluruh benua kayaknya beda-beda waktunya ya. Ada mungkin yang malam, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Ya, semuanya salam sejahtera buat kita semua ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat persaudaraan, nikmat ukhuwah Islamiyah ya, sehingga kita walaupun dari berbagai benua bisa dipertemukan dalam forum silaturahim secara online ini di antara berkahnya pandemi juga ya. Jadi kita jadi tahu oh ternyata kita bisa tetap bisa bersua walaupun dalam online, walaupun dalam dunia ini ya, di layar kaca gitu, layar Zoom itu. Alhamdulillah, salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dimanapun kita berada di bumi Allah kita senantiasa istiqomah ya mengikuti teladan dari beliau, karena semata-mata wahyu Allah saja yang dibawa oleh beliau. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman peserta nih yang semangat banget hadir di forum lekturasi. Ini forum lekturasi yang kayaknya pesertanya lumayan banyak ya dibandingkan bulan-bulan biasanya. Dan alhamdulillah ada beberapa juga mungkin yang sudah rutin mengikuti forum lekturasi kita setiap bulan ya. Moga-moga nggak bosen ketemu saya terus ini. Karena sebetulnya saya membuka forum ini buat teman-teman semua ya. Kalau teman-teman merasa punya buku yang bagus, yang inspiratif, yang dibaca dan pengen dibagikan ya, berbagi kebaikan tentang isi buku itu, barangkali teman-teman kita ada yang belum mengakses buku itu, boleh banget ya memanfaatkan ini. Barangkali nih Mbak Nuri ada bacaan yang bagus dari Jerman. Wah, kan luar biasa ya, kita nggak bisa mengakses buku di sana gitu. Dan ternyata ada inspirasi-inspirasi yang menarik, itu bisa banget dimanfaatkan forum ini. Atau di sini ada Mbak Hazimah dari Sydney, Umu Zaid ya dari Sydney juga yang sudah lama banget tinggal di Australia. Ini pasti banyak banget nih inspirasi-inspirasi yang nanti insya Allah dari perwakilan Australia ada yang akan kita dengarkan ya dari salah satu tulisan penulis di buku Jejak Muslimah di penjuru dunia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, mungkin memang ini bukunya spesial ya, spesial khusus khusus ditulis oleh teman-teman yang memiliki pengalaman pernah menginjakkan kaki di luar negeri ya, sehingga kita-kita yang mungkin belum pernah merasakan hawa dinginnya di Eropa, belum pernah menginjakkan kaki di benua Australia dan lain-lain, nggak ikutan gitu ya, nggak ikut berkesempatan nulis buku ini. Tapi itu adalah salah satu anugerah luar biasa ya buat teman-teman yang diberikan pengalaman ya untuk menjelajahi dunia, dan itu sangat sangat menarik ya, sehingga kemarin waktu kita masa pandemi kepikiran gitu ya, kayaknya udah saatnya nih ya pengalaman teman-teman ini dibagikan ke kita-kita yang belum pernah pengalaman tinggal di luar negeri. Pasti kita juga pengen tahu ya, kepo gitu, seperti apa sih gitu ya, apakah banyak tantangannya ataukah
menyenangkan atau seperti bayangan kita atau enggak gitu ya. Barangkali nanti akan kita gali ya dari para penulis. Dan di sini ada 16 penulis sebetulnya ya yang ikut berkontribusi di dalam buku Jejak Muslimah di Penjuru Dunia ini. Tapi ya mengingat waktu, kalau semuanya menjadi narasumber menceritakan kisahnya mungkin nggak cukup waktunya gitu ya Mbak Nuri ya. Makanya nih mungkin nanti perwakilan saja dari teman-teman, ada Mbak Erika, ada Umu Zaid, ada Mbak Dia ya, ada Mbak Halida. Saya sih pengennya semuanya cerita gitu ya. Tapi nanti kalau udah diceritain semua nanti nggak ada yang mau baca bukunya. Jadi yang kepo dengan kisah-kisah lainnya silahkan baca bukunya aja. Yang jelas ini kemarin hasil dari audisi menulis dari teman-teman yang kita adakan mungkin akhir tahun 2020 ya atau awal 2021. Prosesnya agak panjang, agak lama juga, tapi nggak apa-apa untuk hasil yang terbaik. Alhamdulillah hari ini bisa kita resmikan untuk benar-benar di-launching, diluncurkan buku ini, yang mana di sini itu menghimpun banyak cerita ya dari Arab Saudi ada ya, dari Jepang, dari Turki, dari Abu Dhabi, dari Malaysia ya, banyak sekali cerita-cerita yang kalau saya sih sudah khatam ini Mbak Nuri. Mbak Nuri belum baca nih ya. Mbak Nuri yang di Jerman pastinya belum baca nih Iya. semuanya nih. Iya belum nih, aduh sayang sekali nih. Masih nunggu Belum berapa terima. purnama mungkin baru Kalau nyampe sini. iya, nanti mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah. Ada juga yang di luar negeri yang lain, ini teman-teman belum pada baca semua. Karena saya editornya kebetulan, ya tentu saja saya sudah khatam berkali-kali buku ini ya, mulai dari proses audisi sampai proses editing yang luar biasa memakan waktu dan energi. Tapi saya jadi banyak inspirasi lah ya, banyak insight dari teman-teman, dari kisah-kisah teman-teman semuanya yang ya penuh dengan warna-warni dunia gitu ya, menambah perspektif baru kita tentang sudut pandang lain dunia, bagaimana pengalaman seorang muslimah. Mungkin kalau saya membayangkan dulu, waduh kalau keluar negeri itu kita pasti banyak tantangan ya, mulai dari pakaian kita yang mungkin berbeda kalau di negeri minoritas gitu kan, kemudian dari segi bahasanya, dari segi makanan, dari segi budaya, kayaknya bakalan berat banget gitu ya, hidup di luar negeri yang tentunya berbeda banget latar belakang dan budayanya dengan kita gitu. Nah, tapi ada beberapa juga yang saya baca dari kisah-kisah ini, oh ternyata lumayan apa namanya menarik juga ya. Ternyata tinggal di sana itu kita ada apa namanya tantangan sebagai seorang muslimah itu berarti duta ya, menjadi duta. Ini saya ingat tulisannya Mbak Hasimah nih ya, menjadi duta Allah di negeri yang berbeda ya dengan dia. Mungkin kalau kita di sini berdakwah dengan teman-teman sesama muslim udah biasa gitu ya, tapi tantangan kita di sana ternyata itu membentuk teman-teman ya menjadi sesuatu yang pastinya akan menambah sekali ya, menambah sekali pengalaman hidup yang luar biasa yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita hanya tinggal di negeri kita aja gitu ya. Tapi alhamdulillah ya dari buku ini saya banyak mendapatkan wawasan pengetahuan yang memang kalau kita pengen tahu negara lain mungkin nggak cukup kalau googling doang ya. Tapi kalau di sini diceritakan langsung sama orang-orang yang benar-benar pengalaman hidup tinggal di sana gitu. Jadi luar biasa ya. Ini tulisan-tulisan yang sangat berharga yang memang sudah layak lah, sangat layak untuk diabadikan dalam sebuah buku. Oke, baru antologi hari ini, tapi teman-teman penulis yang ada di sini ada 16 orang di sini ya. Ada semua di sini yang hadir ya, ada Mbak Ita Jamari, ini ketua panitia yang sibuk juga. Ada Mbak Miladia, ada Mbak Desi Ratna Wulansari, ada hadir ya. Ada Teh Neneng Sriwahyuningsih, ada Om Mustafa, ada Mbak Dana Umu Adam nih yang tadinya mau jadi narasumber juga kebetulan, tapi dari segi waktu kurang memungkinkan ya. Ada Mbak Nurul Akidah, ada Mbak Hazimah tadi, ada Mbak
Erle Zahwa, ada Mbak Erika, ada Umu Zaid, ada Mbak Dia, ada Mbak Hermiati Kablan dari Turki, ada Mbak Halida, Mbak Sofa Ulfikri. Saya nggak tahu nih Mbak Sofa Ulfikri, nggak kelihatan. Ini di chat grup juga agak susah dihubungi karena di sana agak terbatas ini ya medsosnya ya. Tapi insya Allah kayaknya semuanya hadir, kalaupun nanti tidak bisa bercerita semua, tapi ceritanya sudah dihimpun di buku ini. Dan ke-16 kontributor penulis ini ya oke, hari ini masih sudah meluncurkan buku antologi, dan saya yakin di antara teman-teman juga ini bukan buku perdana ya, buku perdana dari teman-teman, tapi ada juga yang sudah menulis antologi yang lainnya, atau bahkan mungkin ada yang menulis solo. Tapi saya tetap doakan mungkin yang hari ini masih antologi nanti suatu saat yang nggak lama lagi bakalan meluncurkan buku solonya. Karena saya yakin teman-teman yang tinggal di luar negeri ini nggak cukup satu artikel untuk diceritakan di dalam satu tulisan doang ya, untuk menceritakan pengalaman hidupnya. Pasti bisa menjadi satu buah buku gitu ya, satu buah buku. Jadi kalau teman-teman nanti baca buku ini belum puas gitu ya, rasanya masih pengen menyelami gimana pengalaman hidup di Jepang, di Australia, di Turki, di Arab Saudi. Nah, nantikan mungkin buku teman-teman, buku solo dari teman-teman yang menulis di antologi ini gitu ya. Mungkin saya nggak panjang-panjang, yang jelas ya, dengan membaca buku ini insya Allah saya pribadi ya, saya merasa punya saudara di berbagai penjuru dunia gitu ya. Jadi nanti kalau saya pengen ke Jerman ada Mbak Nuri, saya pengen ke Sydney ada Umu Zaid gitu ya, ada Mbak Hazimah gitu. Kayak saya pengen ke Jepang ada Mbak Neneng, ada Teh Neneng, Mbak Erika, tapi udah pada pulang ya. Ya, yang belum pulang dari luar negeri ya, insya Allah itu menjadi saudara kita sekarang gitu ya. Ada yang udah menetap lama banget kan di sana ya, Umu Adam ya di Arab Saudi itu udah lama juga. Kemudian Mbak Hermiati Kablan, kayaknya ini malah menetap ini kayaknya di Turki ini karena menikah dengan warga Turki. Nah, kepoin kisahnya di sini ya, luar biasa. Mudah-mudahan ya dengan membaca buku ini, bukan hanya membacanya, kita nanti teman-teman yang udah baca pun punya kesempatan minimal ya 1 atau 2 negara yang kita baca, kita akhirnya bisa menginjakkan kaki di sana gitu ya. Minimal ke Arab Saudi lah buat umroh haji gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan nanti punya kesempatan, pengalaman juga melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya, kalau dengan begitu ya, saya resmi meluncurkan buku ini ya, teman-teman. Saya ucapkan selamat buat para penulis yang sudah ikut berkontribusi di dalam penulisan buku ini, dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengapresiasi ya buku ini, karena walaupun buku ini baru diluncurkan hari ini ya, 100 eksemplar buku kemarin sudah berhasil kita distribusikan ke teman-teman semuanya. Mungkin ada di antaranya yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih juga karena bagi kami yang berkarya dengan melalui tulisan, berkarya dengan buku, nggak ada yang namanya buku tanpa pembaca, dan nggak ada yang namanya buku itu akan dicetak ulang, akan diterbitkan terus kalau nggak ada yang beli. Sementara kalau kita tahu bahwa ilmu itu, pengalaman hidup itu, tempat menyimpannya yang terbaik ya kita dokumentasikan dalam buku, sehingga kalau nggak ada yang beli lagi gitu ya, nggak dicetak lagi, nah ilmu pengalaman itu nggak bakalan tersebar luas lagi, udah hanya berhenti di kita saja gitu ya. Tapi insya Allah dengan ditulis di dalam sebuah buku, kemudian dicetak, ada yang beli, ya, ada yang membaca, maka insya Allah ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang berharga ini akan bisa terus disebarluaskan gitu. Nah, saya tunggu juga ya buat teman-teman yang punya tulisan nanti suatu saat mungkin belum bisa berkontribusi dalam buku ini, insya Allah next kita akan buka mungkin audisi menulis lagi dengan tema yang lain lagi. Tapi kata Mbak Nuri tadi, insya Allah bulan depan moga-moga
bisa cetak lagi ya buku yang sudah kita siapkan juga barengan dengan buku Jejak Muslimah di Penjuru Dunia. Kemarin sebenarnya kita pengennya launching bareng nih Mbak Nuri ya, biar barengan gitu. Tapi karena belum selesai, insya Allah kita agendakan bulan depan mudah-mudahan bisa launching Pandemic Story. Saya minta doanya ya buat teman-teman semua ya. Itu saja Mbak Nuri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron, Cikgu Asri atas pembukaannya yang juga sekalian memotivasi para muslimah lainnya untuk mau membaca dan ya tidak harus membeli ya, bisa jadi ada rezeki hadiah atau rezeki bisa pinjam ke temannya dan lain sebagainya. Tapi yang penting mudah-mudahan sampai semua isinya ke teman-teman yang hadir pada kali ini. Dan betul tadi, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, merubah perspektif ya para muslimah di sini tentang bagaimana sih tinggal di luar negeri, di berbagai negeri minoritas dan lain sebagainya. Dan juga alhamdulillah ya Cikgu Asis sudah ada testimoni lewat website bahwasannya memang betul gitu, lewat testimoni itu beliau menyatakan, yang sudah membacanya menyatakan betul-betul merubah perspektif beliau tentang bagaimana di luar negeri. Jadi bikin penasaran, jadi ingin berkunjung gitu ya. Mudah-mudahan ya di sini muslimah yang ada di forum ini suatu hari bisa berkunjung juga ke sini. Tidak hanya berkunjung, juga mungkin lama menetap di sini kalau mau ada pengalaman, insya Allah, ataupun kalau mau jalan-jalan ke Eropa siap jadi guide, insya Allah. Ya, baik, di sini juga ternyata Dana Umu Adam ada nih, Cikgu Asri. Ada. Iya, alhamdulillah bisa hadir. Sambil kerja kayaknya. Oh, sambil kerja ya, beliau lagi kerja, Masya Iya, ini Allah. sambil dinas, ini pakai baju dinas di Nuri. Siap, Mbak. Masya Allah, terima kasih sudah menyempatkan di tengah kesibukannya, Mbak. Baik. Amin. Terima kasih. Ya, ini ada permintaan untuk langsung nih, Cikgu, kita ke para pemateri dulu, baru nanti surprise-nya. Para pemateri, para narasumber hari ini, bagaimana? Menunggu ramai dulu, baru nanti surprise-nya diperlihatkan. Jadi kita mau langsung ke narasumber dulu atau gimana nih? Sudah tidak sabar ya ngobrol-ngobrol sama para narasumber? Baik. Ya, kalau begitu kita langsung ya ke panggil narasumber yang pertama, yaitu Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Nuri. Apa kabar Mbak Erika? Masya Allah. Alhamdulillah baik, Teh Nuri. Alhamdulillah. Nah, ini beliau nanti akan menceritakan bagaimana pengalaman beliau, sesuatu yang menarik tentunya, yang menurut beliau ingin dibagi ke teman-teman di buku antologi Jejak Muslimah di Penjuru Dunia. Nah, ini tema judul dari tulisannya Mbak Erika ini tentang perpustakaan di Jepang, tepatnya di kota Gifu ya, Mbak? Iya, Teh. Betul. Ya, baik, seperti apa kisahnya? Silakan Mbak Erika disampaikan. Ya, baik. Terima kasih, Teh Nuri. Sebelumnya sungkem dulu, Cigu. Ya, selamat kembali ke Indonesia nih, Mbak Erika. Iya, sudah kembali tapi belum sempat ketemu ya sama Cigu. Boleh kapan-kapan. Ya, Cigu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita ya pada siang hari ini, waktu Indonesia Barat ya. Mari sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar teman-teman semua, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik ya. Semoga sehat semua,
dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya perkenalkan ya, Erika Kartini. Mungkin sudah banyak yang tahu GR ya. Saya tidak akan menceritakan apa ya namanya yang saya tulis di buku ini ya. Jadi nanti supaya mbak-mbak semuanya, ibu-ibu semuanya penasaran dan dan beli bukunya gitu ya. Mungkin nanti sedikit saja. Jadi saya pernah tinggal di Jepang dari bulan April tahun 2018 sampai Desember 2020. Jadi Desember kemarin sudah sampai ke tanah air ya, karena memang studi suami saya sudah selesai. Jadi kami tinggal di Gifu Prefecture ya di Jepang. Itu Gifu Prefecture itu di tengah ya, di tengah Jepang bagian tengah ya. Kemudian saya ke sana karena dalam rangka gitu ya, sebagai istri kan harus mengikuti kemanapun suaminya pergi gitu ya. Jadi saya ikut suami untuk menemani suami sekolah S3 di Gifu University. Jadi suami berangkat dulu setengah tahun, baru kami menyusul, saya dan anak-anak, karena memang untuk kepengurusan izin tinggal dan sebagainya gitu ya. Karena untuk bisa tinggal di Jepang itu harus ada punya rekening berapa gitu ya untuk jaminan bisa hidup di sana gitu. Mungkin pemerintah Jepang khawatir kita di sana nanti jadi gelandangan, memberatkan pemerintah Jepang gitu kali ya. Jadi ada banyak surat menyurat yang harus diurus gitu. Kemudian perasaannya gitu ya sebelum berangkat ke sana ke Jepang, karena memang saya belum pernah ke luar negeri sebelumnya gitu ya, baru itulah gitu ya. Kalau yang lain mungkin pernah wisata 1-2 hari ke Singapura, ke Malaysia, atau mungkin ke mana, ke Timur ya, itu kan udah beda negara gitu ya. Tapi saya belum pernah sama sekali ke luar negeri. Jadi kalau rasa cemas, khawatir itu lebih kepada mungkin karena kegiatan di mana, di tempat kita tinggal ya. Jadi saya domisilinya di Lampung, di Bandar Lampung gitu ya. Jadi kita kan punya komunitas dakwah sendiri gitu ya. Yang kekhawatiran itu muncul ketika nanti di sana khawatir itu tidak bisa melanjutkan kontribusi terhadap dakwah Islam gitu ya. Jadi saya agak berat di situ sebenarnya. Jadi doanya kepada Allah itu kalau memang yang terbaik harus berangkat ke Jepang ya mudahkanlah, kalau memang tidak ya sudah gitu. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi bahasa. Jadi untuk bahasa Jepang memang ya nggak pernah belajar gitu ya, karena nggak ada cita-cita untuk ke sana dan nggak ada rencana untuk ke sana juga. Jadi memang tidak ada persiapan. Kemudian bahasa Inggris saya juga ya masih kurang karena memang nggak pernah di-upgrade gitu ya. Jadi ada kecemasan di situ. Tapi kemudian setelah menetap di sana, ternyata ketakutan atau kecemasan kita tidak bisa berkontribusi terhadap dakwah Islam itu ya nggak sepenuhnya benar gitu, karena di sana ada komunitas Muslim juga, artinya saya masih bisa mengisi kajian mahasiswa PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia ya, mahasiswinya gitu ya. Kemudian juga mengisi kajian ibu-ibu di sana yang bersama-sama satu nasib lah gitu ya, menemani suami dan nggak punya pekerjaan gitu ya, dalam tanda kutip ya, cuma nemenin suami dan ngurusin anak gitu. Jadi masih bisa. Kemudian satu lagi yang paling berharga untuk saya adalah menulis gitu ya. Jadi karena di Jepang itu mungkin tidak seperti di Indonesia gitu ya gerak dakwahnya. Jadi saya masih ada waktu luang gitu lah ya untuk dipergunakan menulis. Jadi kalau mungkin ya, kalau nggak ke Jepang mungkin saya tidak bergabung ke dalam Revo Writer gitu ya, atau belum gitu ya. Jadi itu satu pengalaman yang
berharga. Jadi saya akhirnya berkenalan dengan dunia tulis menulis dan Masya Allah gitu, memberikan sesuatu hal yang positif kepada saya gitu. Jadi setiap kali selesai membuat tulisan itu rasanya kayak dapat durian runtuh gitu ya, puasnya luar biasa. Dan sebaliknya ketika tidak juga melahirkan tulisan gitu ya 1 bulan 2 bulan atau itu rasa bersalahnya terus merasa gitu ya, karena kita sudah terjun, sudah nyebur ke dalam dunia tulis menulis yang itu diniatkan untuk dakwah lillahi ta'ala gitu ya. Nah kemudian apalagi setelah pandemi juga ternyata kita masih bisa untuk kajian online gitu ya, terhubung dengan teman-teman di Indonesia itu kan jadi bisa kembali gitu ya. Kan pandemi itu 2020 Maret ya, awal-awal 2020 ya. Jadi langsung bisa terhubung kembali gitu. Jadi yang tadinya di awal-awal saya datang ke sana itu nggak betah gitu ya. Pengen pulang aja bawaannya, apalagi kalau udah lebaran itu nangis gitu ya, karena ingat saudara-saudara gitu ya. Kalau di sana kan sholat Idul Fitrinya, apalagi kalau hari kerja ya. Kalau di Jepang kan tidak ada hari libur agama, Natal juga nggak libur gitu. Jadi kalau hari Idul Fitrinya jatuh di hari kerja ya sudah, mereka sholat Idul Fitri balik lagi ke kampus, balik lagi kerja, balik lagi ke lab. Jadi nggak ada makan-makan, nggak ada silahuah, ya sudah gitu aja, itu udah bikin nangis gitu ya. Nah tapi setelah sudah mau pulang justru karena pandemi ini ya, jadi ada berkahnya sebenarnya. Saya bisa berini kembali dengan teman-teman di Indonesia. Jadi ternyata masih bisa gitu ya dengan adanya pandemi itu, dan kemudian aktivitas online itu jadi membuka batas ya, dan kita bisa tetap terhubung. Nah, kemudian selain itu dengan kepergian saya ke Jepang itu juga jadi tahu gitu ya bahwa ada komunitas muslimah gitu ya, antar negara ya. Jadi ada Mutiara Umat ya. Ini Teh Nuri yang sekarang menggawanginya karena sudah pada pulang semua. Jadi perkenalan saya dengan Reporwriter juga karena Mutiara Umat ini ya. Jadi ada kerjasama yang yaitu training kepenulisan, dan akhirnya saya bertemu dengan Mbak Asri Sukatmiati. Jadi ternyata ketakutan itu nggak sepenuhnya benar gitu ya. Kita masih bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk dakwah Islam dimanapun kita berada. Gitu. Asal memang ya kita berniat untuk melakukannya gitu ya. Jadi tidak ada kemudian alasan diam saja dan tidak melakukan apapun untuk berkontribusi dalam menegakkan kalimat Allah gitu ya. Nah kemudian selain itu juga yang tidak terlupakan adalah persaudaraan dengan sesama Muslim dari berbagai negeri Muslim ya. Jadi dari Bangladesh, kemudian Malaysia, kemudian Mesir ya, itu luar biasa. Jadi walaupun kita beda negara, kemudian bahasa juga mungkin nggak terlalu ini, tapi karena sudah sama-sama satu akidah itu, dengan bahasa tubuh saja sudah bisa berkomunikasi gitu ya. Dan nggak tahu kenapa jadi akrab gitu dengan teman yang di Malaysia. Kemudian ada juga warga asli Jepang yang dia sudah Muslim, yang suaminya adalah orang Suriah yang jadi imam masjid gitu ya. Itu dekat gitu. Nanti aku jemput ya gitu. Kita kajian di sini. Nitip anakku ya sebentar, itu jadi kayak teman-teman di Indonesia gitu ya, kan biasa kayak gitu. Nanti anaknya saya jemput ya, nanti saya antar. Nanti kita janjian di sini ya gitu. Itu biasa, padahal kan kita nggak kenal gitu ya. Bahasa juga nggak, tapi karena sesama Muslim dan memang kegiatannya juga ya sama, kita sholat di masjid, kita puasa, kita kajian ya kan, kita bahas ini itu jadi dengan sendirinya itu jadi akrab gitu. Dan memang luar biasa gitu. Jadi jangan khawatir ketika tinggal di luar negeri, ketika kita bertemu dengan saudara sesama Muslim mau beda bahasanya itu tetap kita bisa klik gitu loh, karena kita punya kesamaan.
Ya, Ya, mungkin ya Mbak Erika, Masya Allah. Ya, I feel you Mbak, apa yang kamu rasakan tadi, kesedihan, homesick itu udah susah untuk diobati dan lain sebagainya. Ya, Iya, awal-awal Mbak Erika 3 tahun ya di Jepang? ya hampir lah ya, hampir Ya, enggak. hampir 3 tahun ya. Nanti lewat 5 tahun, harusnya lebih lama Mbak. Jadi lewat 5 tahun baru agak turun Nah, kesedihannya. pengennya, Jadi tapi emang harus suami sudah adaptasi. pengen pulang. Iya, Masya Allah. Ya, begitulah lika-liku perjalanan kisah dari Mbak Erika di Jepang. Dan tadi nggak ada sedikit bocoran pun ya tentang Oh perpustakaannya. iya, Tapi saya penasaran nih, Mbak. Itu kan ya, perpustakaan bahasanya bahasa Jepang ya, ya, tulis bukunya. Nah, eh, terus kalaupun asing pasti bahasa Inggris ya. Nah, itu ya, gimana Mbak ke sana, tapi di ya. situ bukunya bahasa Jepang sama bahasa Inggris nih, Mbak? Ngapain saya di sana gitu ya? Iya, apa? Jadi perpustakaan Gifu ini jadi saksi bisu saya apa namanya menuliskan naskah buku saya ya Insya Allah. Jadi mohon Oh, doanya Masya gitu. Allah, Dan ternyata. mudah-mudahan Iya, oke. mudah-mudahan Allah kasih jalan untuk bisa diterbitkan gitu ya. Jadi catatan dari Gifu itu bisa launching dari tahun Masya kemarin Allah. sebenarnya. Jadi makanya kenapa saya menulis itu karena perpustakaan Gifu itu jadi saksi bisu yang luar biasa. Jadi apa namanya eh, saya ke sana untuk menulis karena memang untuk baca buku bahasa Jepang kan nggak bisa. Anak-anak saja yang Oh, oke, oke. baca karena mereka bisa. Paling spotnya ke buku bahasa Inggris atau ke Iya. buku masakan yang memang banyak gambarnya dan bahasa Jepangnya sedikit lah. Paling cuma 1 sendok garam, setengah sendok garam itu kan bisa Siap. gitu. Kemudian Oke, oh ternyata itu loh di baliknya. Oke, baik. Tadi soalnya pembukaannya saya nggak bisa bahasa Jepang, Inggris juga belum di-upgrade lah. Lalu di perpustakaan ngapain? Ternyata jadi saksi bisu ya, luar biasa. Penasaran bagaimana isinya tentang perpustakaan Gifu Candu bagi pencinta buku. Baca di buku antologi Muslimah Penjuru ya. Dunia di kisahnya Mbak Erika, insya Allah. Ini ada yang menyapa nih Mbak, konnichiwa katanya gitu. Mbak Erika, konnichiwa. Konnichiwa itu artinya apa Mbak? Selamat siang. Oh, selamat siang. Baik, selamat siang. Baik. Ya, terima kasih Mbak Erika atas tadi ya penyampaian tentang kesan pesan dan pengalamannya selama di Jepang. Dan dari Jepang kita akan terbang ke Eropa menuju Jerman, tapi bukan saya. Di sini ada penulis lain yang ternyata kita baru tahu, baru kenal justru lewat buku ini. Masya Allah, tabarakallah. Baru hanya mendengar namanya doang di Jerman ini ada loh namanya ini Mbak Halida. Tapi ternyata kita kenal dan berkomunikasi lewat buku antologi ini. Menarik ya, Masya Allah. Baik, kita langsung panggil saja narasumber yang kedua yaitu Mbak Halida dari Braunschweig, Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Halida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Nuri. Ya, Masya Allah, segar Teh Nuri banget atulah nih. yang lebih famous. Aduh, Masya Allah, ini tepat kotanya itu Braunschweig di Jerman dan kisahnya itu tentang teman digital ya, kawan Sobat digital, kerudung di era digital. kawan kerudung ya di era Iya. digital. Nah, ini mau menceritakan kisi-kisi. Di aku Teh Nuri agak nyangkut. Ya, Oh tapi iya, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Halida Balkis. Saat ini sedang berdomisili di Braunschweig, Jerman. Ini sebenarnya kota yang tidak terlalu jauh dari domisilinya Teh Nuri, jadi kita lumayan tetanggaan. Kalau lancar naik kereta ekonomi gitu ya, kereta regional di sini tuh kira-kira 45 menit lah. Nah, ini kebetulan aku lagi pakai gambar pagi ini banget deh. Jadi di Jerman saat ini lagi transisi dari musim panas kemarin ke musim gugur. Jadi udah mulai orange-orange, nanti ini apa ya, ada pemandangan yang menakjubkan banget lah, yang berbeda, yang mungkin kita jarang lihat kalau di Indonesia ya. Ini kalau di Indonesia mungkin kalau daun kering coklat aja gitu, di sini bisa kuning, bisa merah, dan itu Masya Allah banget. Cuman ternyata hari ini rezeki kita baru yang kuning nih, belum sampai merah. Apa ya.
Oke, alhamdulillah, aku di sini, dalam rangka mengikuti suami yang sedang studi doktoral dan, kemarin nyusulnya pas banget di Maret 2020 yang tadi waktu Mbak Erika bilang, "Pas pandemi banget ya," gitu. Jadi pas banget baru nyampe Jerman itu, malam-malam gitu ya, besok paginya buka-buka berita, dinyatakan pandemi COVID-19 oleh WHO gitu. Wah, ya udah. Jadi walaupun pada saat itu udah bersiap-siap untuk karantina mandiri selama 14 hari gitu ya, takutnya, membawa virus atau apa gitu kan. Tapi nggak pernah menyangka bahwa ternyata karantinanya bukan karantina ya, pembatasan, sosialisasinya itu akan berlangsung sampai hari ini gitu ya. Walaupun mungkin di beberapa tempat udah mulai dibebaskan, udah boleh mulai makan di restoran gitu ya, mulai lebih santai lah kalau misalnya udah punya bukti vaksin gitu ya, udah mulai banyak vaksin. Nah, cuman ya gitu ternyata masih interaksinya terbatas. Oleh sebab itu, mungkin aku agak berbeda dari Teh Nuri yang udah bertahun-tahun di sini ya. Jadi pengalamanku walaupun judulnya keluar negeri ke Jerman, jadinya tuh lebih ke pengalaman berdigital gitu. Gimana kita itu, eee, kayak tadi, Mbak Erika bilang ya, jadi mengalami, apa ya, transisi dari yang mungkin tadinya pengajian tuh bisa offline, bisa ketemu, bisa makan-makan gitu ya. Kalau offline kan pasti agenda utamanya itu ya yang nggak bisa dilewatkan. Nah, ini sekarang jadinya online gitu. Tapi ternyata online itu punya, keunikannya tersendiri gitu. Jadi kita melewati batas ruang dan waktu gitu ya. Dari yang tadinya mungkin cuma bisa sama teman-teman satu kota, sekarang jadi bisa lintas negara, lintas benua gitu ya, dan lintas waktu juga gitu. Jadi menariknya kayak yang tadi Cikgu Asri juga tadi udah menyampaikan di awal ya, "Ih, selamat siang aja lah soalnya bingung." Ada yang lagi tengah malam, mungkin ada yang sore, ada yang masih pagi banget gitu kan. Nah, itu jadi menariknya adalah bisa dibela-belain gitu untuk tetap menimba ilmu, untuk meng-upgrade pengetahuan kita dan me-refresh apa ya, eee, iman kita gitu, melalui kajian-kajian dan forum-forum yang diselenggarakan. Nah, tadi contekannya apa ya? Oh ya, ini ya pengalaman-pengalaman berkesan selama, tinggal di Jerman. Jadi sebenarnya tuh ya, pada saat, diminta untuk ikut bukan diminta ya, dikasih tahu ada seleksi, ada, seleksi untuk penulisan antologi tentang jejak muslimah di penjuru dunia ini, tadi itu aku nggak kepikiran mau nulisnya tentang apa. Ternyata kok ini penulis-penulis yang lainnya kok pada ngambil sudut pandang yang menarik-menarik banget ya gitu. Padahal kalau di sini tuh emang bener, jadi ada banyak cerita yang bisa diulik gitu, kayak misalnya tentang perubahan musim aja ya. Nah, ini jadi kayak ada warna-warna yang berbeda gitu, terus ada juga aku punten izin ngeganti background ya biar gaya. Ada juga ini nih, pemandangan kayak gini mungkin biasa ya kalau misalnya untuk teman-teman di, di Indonesia mungkin melihat, oh ada langit senja gitu ya, oh cakep cakep gitu kan. Cuman kalau misalnya tahu ini ternyata jam 9 loh, jam 21 gitu. Kebayang nggak? Maksudnya biasa kita jam 9 udah tidur, udah istirahat, udah waktunya siap-siap buat aktivitas besok gitu ya. Ternyata masih seterang ini, terus gimana mau bobonya gitu. Gitu, tapi menarik sih karena di waktu musim panas gitu ya, ketika siangnya panjang itu aku merasa jadi kayak merasa punya kesempatan lebih banyak, punya kesempatan, wah kita bisa lebih produktif nih gitu ya. Jadi justru kalau orang-orang itu, istilahnya ada winter blues gitu ya, aku tuh kecewanya bukan karena harinya pendek kemudian, habis itu jadi gelap dan jadi nggak apa ya, jadi surem gitu ya suasananya, tapi lebih ke kayak karena ya hariku nggak jadi lebih dari 24 jam lagi dong gitu ya. Jadi kalau misalnya harinya terang nih kesannya kita bisa produktif, bisa lebih lama gitu ya, dari pagi sampai malam tuh kayak masih ada aja tenaganya karena ada mataharinya. Tapi ketika udah mulai peralihan sekarang nih, jadi lebih pendek lagi, itu jadi kayak ada rasa kecewa gitu. Jadi kayak, wah bentar lagi udah sebentar doang kesempatan untuk bisa keluar-keluar, bisa belanja, bisa mengeksplorasi di sekitar kita gitu ya. Padahal jarang juga keluar ya. Nah gitu, jadi ini, cerita peralihan musimnya ya. Nah terus ada yang menarik lagi, yang ini aku baru pertama kali, mengalami di sini ya. Jadi mungkin sebelumnya pernah lihat-lihat doang, tapi nggak sampai yang, banyak, yang sampai numpuk gitu ya. Nah itu adalah pengalaman musim salju. Wah.
Ini menarik ya, ternyata musim salju masih bisa ada apel, masih nempel di pohonnya gitu. Wah, Masya Allah, ini jadi mengamati pergantian musim itu aja udah membuat kayak, wah ini kuasa Allah banget nih, Masya Allah gitu. Dan ini sebuah hal yang patut disyukuri karena ternyata ada temanku yang di tahun sebelumnya udah pernah ke sini tapi udah pulang duluan. Jadi kira-kira udah setahunan gitu ya. Ternyata walaupun udah tinggal di luar negeri itu masih belum bisa ke bagian salju gitu. Jadi kayak wah ternyata kita bisa menyaksikan kebesaran Allah itu nikmat juga loh gitu. Jadi itu rezeki juga gitu. Jadi gak cuman mungkin kesehatan gitu ya kan udah rezeki juga ya, pertemanan yang baik, teman-teman yang soleha gitu. Tapi dari kita bisa menyaksikan pergantian musim itu nggak semua orang punya rezeki itu gitu. Walaupun mungkin udah sempat keluar negeri gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dulu ya mikirnya kalau keluar negeri mah pasti kalau negeri 4 musim pasti bisa lah lihat salju gitu kan. Dikira kalau musim salju, musim winter pasti tiap hari ada salju gitu. Ternyata nggak juga gitu. Jadi itu semua teh baru dialami ketika ya kitanya langsung ke sini gitu ya. Langsung apa namanya? Mengalaminya gitu. Nah, sebenarnya tadi aku ada yang kelupaan teh. Jadi awalnya tuh sebenarnya aku mau cerita. Ini aja deh ya nggak apa-apa. Biar agak-agak dingin gitu backgroundnya. Jadi awalnya teh aku mau cerita bahwa ekspektasiku tentang luar negeri itu adalah seperti di novel-novel. Jadi aku harapannya karena di sini kan memang belum ada tujuan khusus ya. Maksudnya pengen bisa sekolah, bisa belajar bahasa Jerman gitu-gitu kan ya, biar bisa menguasai. Nah, cuman harapannya itu adalah ketika nyampe di sini tuh bisa ketemu seseorang gitu ya, misal partneran, tetangga atau siapalah yang kenal gitu, yang orang asli, terus dia misalnya pengen belajar bahasa Inggris gitu atau bahasa Indonesia atau bahasa Arab gitu. Jadi kita bisa barter, akunya ngajarin dia bahasa asing, akunya diajarin bahasa Jerman gitu kan. Ternyata ya itu jauh sekali ya, itu memang mimpi-mimpi belaka. Maksudnya kalau bisa sampai dapat itu tuh pasti rezeki banget gitu kan. Karena ya gitu, ternyata kenyataannya pas nyampe sini malah pandemi, terus habis gitu ternyata, walaupun udah setahun setengah ya aku di sini, ternyata bahasa Jermannya juga nggak lancar-lancar, cuman buat bertahan hidup aja gitu teh. Jadi aku yang tadinya ngerasa, wah masa udah bertahun-tahun di luar negeri nggak bisa bahasanya sih, ternyata mengalami sendiri juga, astagfirullahaladzim gitu ya. Gitu. Jadi, intinya ini pengalaman-pengalaman yang membuat merefleksikan ke diri kita juga, apa hal yang yang sebenarnya bisa kita syukuri, apa yang bisa kita maksimalkan gitu ya. Jadi sebenarnya sih dimanapun kita berada, dimanapun rezeki kita dikasih sama Allah gitu ya, pasti ada aja deh yang bisa kita amati gitu. Mungkin kalau di Indonesia, apa ya, bisa sibuk-sibuk kemana gitu ya, ada saudara bisa berkegiatan bersama, kalau di sini ya tantangannya lain gitu. Jadi intinya sih apapun yang sedang kita hadapi itu pasti sama Allah dikasih jatah atau rezeki lah untuk dimaksimalkan. Nah, terus aku masih ada waktu nggak ya Teh? Wah, kelebihan ya. Iya. Ya sudah. Iya. Nanti mungkin Oke. lain kali aku ada satu cuplikan video gitu menarik yang menurutku menarik ya. Mungkin nanti aku share-nya mungkin di medsos kali ya biar teman-teman bisa nambah referensi juga kayak gimana sih suasana kita yang tinggal di sini gitu. Masya Allah. Kita Ini videonya lama nggak Teh? Kalau videonya nggak lama boleh nih, Mbak. sebentaran doang sih, ini sebenarnya cerita singkat. Iya nanti ini pada penasaran kan belum tentu semuanya mampir ke medsosnya. Aduh. Maksudnya belum. Iya, iya. Iya nih. Di ini Oke. aja penasaran nih. Tuh ada yang Saya minta medsosnya Mbak Halida tuh, Mbak. medsos aku apa ya? Sekarang teh tanggal Halida berapa? Umu Bilqis. Halida Umi Ya. Balkis. Oh, Umi Balkis, mohon maaf. Iya, punten. Tadi teh udah aku save, cuman kok kayaknya dia nggak ke download ya. Ya udah deh, nanti aku upload di situ aja ya. Oh, Mungkin baik, itu belum kayak rezeki ya. video singkat aja. Silakan mampir aja ya, biar pada nge-add Mbak Halida. Biar pada nge-add Mbak Halida supaya bisa mampir ke medsosnya Mbak Halida di FB, Facebooknya Halida. Umi Balkis. Umu atau Umi ya? Umi, Balkis. Umi. Karena Umi itu teh Balkis. nama ini mah itu teh nama asli bukan nama punya. Jadi Oh iya, sesuai akte namanya tuh lahir. Halida Umu Balkis. Masya Allah, saya pikir Umu Balkis itu karena umunya Balkis. Nah, Oh, makanya Masya itu Allah. uminya pakai UMI ya.
Oh, Masya Allah. Oke, Umi Balkis, Masya Allah. Baik, nah itu silakan kalau mau mampir ke medsosnya Mbak Halida, ada di Iya, Halida Umi sebenarnya Balkis. rada Baik, fail. sama ya, Facebook sama sama ininya ya, sama Instagram ya. Instagramnya. Kalau Ya. Instagram teh ada juga. Aku sambil Oh, beda ketik-ketik lagi. promosi nih jadinya. Ya udah. Oh iya, silakan kalau penasaran dengan videonya dari Mbak Halida bisa mampir ke sana ya. Baik, jazakillah khairan katsiran Mbak Halida. Tadi Masya Allah, tenang Mbak, baru 1,5 tahun itu masih sebentar Mbak untuk bisa bahasa Jerman. Saya aja udah mau 9 tahun ini, bahasa Jermannya masih hancur. Ya memang bahasa Jerman itu adalah bahasa yang paling, salah satu bahasa yang sulit dan menyulitkan orang yang belajarnya. Menyulitkan yang belajar. Iya. Susah gitu memang. Orang lain stasiun ya stasiun gitu ya, stasiun, stasiun. Ini Hopban hop sendiri. Beda Apaan apa sendiri. ya? Iya. Baik ya, menarik ya dari kisahnya Mbak Halida datang ke sini justru pada saat pandemi gitu dan ternyata kisah tapi akhirnya tidak ada pengalaman ya, ternyata ada kisah juga yang menarik yang akhirnya bisa dituliskan atau diabadikan di dalam buku. Masya Allah, silakan yang penasaran bagaimana kisahnya Mbak Halida datang ke Jerman saat pandemi dan ternyata menemukan teman kerudung di era digital, Masya Allah. Seperti apa ceritanya, silakan segera dapatkan bukunya dan baca kisahnya. Baik, jazakillah khairan katsiran Mbak Hida sekali lagi. Dari Jerman kita akan terbang ke Skotlandia bersama Mbak Dia. Assalamualaikum Mbak Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Salam kabar nih kenal Mbak Dia? semuanya. Alhamdulillah baik. Baik, ini posisinya masih di Skotlandia kah Mbak Dia? Sudah di Indonesia lagi sih. Oh, sudah di Indonesia. Ya, Ya di silakan cerita Mbak. masa silam. Oh iya, cerita yang dulu tapi ternyata alhamdulillah bisa dikisahkan sekarang. Silakan Mbak Diah mengkisahkan kisahnya. Ya, terima Menceritakan kasih kisahnya. kesempatannya, Teh Nuri. Salam kenal juga buat Cikgu Asri. Terima kasih editannya. Ya, perkenalkan nama saya Dehayu Meilia Stuti, biasa dipanggil Meili. Sekarang domisilinya di Yogyakarta. Dulu pergi ke sempat tinggal di kota Edinburgh di Skotlandia. Mungkin ada yang belum tahu Skotlandia itu di mana. Itu merupakan bagian dari Inggris Raya gitu ya. Inggris Raya kan ada England, ada Wales, ada Scotland ya, Skotlandia dan North Ireland atau Irlandia Utara. Nah, Skotlandia itu di sananya, di bagian utaranya Inggris itu. Masih termasuk ke Inggris Raya dan saya tinggal di kota Edinburgh di ibu kotanya. Keperluannya untuk melanjutkan studi S2 di sini. Jadi saya berangkat itu tahun 2016, jadi udah 5 tahun yang lalu, bulan September 2016 sampai September 2017. Cuma 1 tahun di sana S2-nya. Jadi sudah selesai S2, terus kembali lagi ke Indonesia di sini dan setelah itu menetap di Yogyakarta sampai sekarang. Nah, waktu itu saya berangkat sendiri pada bulan September itu, kemudian 1 bulan setelahnya suami saya menyusul untuk menemani saya di sana. Memang statusnya itu baru 2 bulan menikah, jadi bulan madunya di Skotlandia sana gitu. Alhamdulillah sudah ditemani oleh suami di sana. Nah, mungkin sebelum pergi ke sana, dulu waktu SMA, saya sempat juga exchange student di Amerika Serikat. Jadi memang kalau untuk ketakutan ataupun keraguan sih insya Allah sudah dipersiapkan gitu ya, memang sudah mempersiapkan sebelum memilih kota untuk studi, universitas untuk studi. Itu saya sudah riset gitu ya, sudah riset memilih selain jurusannya itu memang sesuai dengan apa yang saya inginkan dan sesuai dengan background saya di teknik arsitektur ya, dan saya berkuliah di Advanced Sustainable Design, jadi lebih ke sisi sustainable dan green arsitekturnya gitu. Dan memang di Skotlandia itu green energy-nya itu sangat bagus sekali gitu ya, bahkan sampai memasok listrik ke Inggris gitu. Jadi listrik dari Skotlandia sampai disalurkan ke Inggris. Di England-nya gitu ya, di England-nya itu ambil listriknya itu dari Skotlandia di sana. Jadi memang
sudah saya riset gitu ya bagaimana kondisi kaum muslim di sana, dan kebetulan juga sangat bagus sekali tanggapan masyarakat di sini tentang kaum muslim. Terus juga populasi muslimnya lumayan banyak di Edinburgh, dan juga populasi mahasiswa Indonesia itu juga lumayan banyak gitu. Jadi saya memang sudah mantap untuk melanjutkan kuliah di sini. Nah, di sini mungkin ya yang saya kesan gitu ya, berkesan gitu di sini kan memang karena saya sudah tahu populasi muslimnya banyak, tapi saya nggak menyangka kalau masjid agungnya, Masjid Agung selain Central Mosque gitu ya, Central Mosque itu sangat dekat dengan universitas saya gitu. Jadi ketika kuliah gitu, sudah waktu sholat gitu ya, ya sudah tinggal izin sebentar gitu untuk kemudian bisa sholat di masjid gitu. Jadi memang alhamdulillah sangat dimudahkan untuk beribadah, kemudian untuk mencari makanan halal juga sangat beragam di sini gitu ya, mulai dari Indonesia, Asia, India, Pakistan, Arab, semuanya ada gitu. Jadi memang sangat dimudahkan alhamdulillah untuk berkehidupan sebagai seorang muslim di sini, meskipun juga masih minoritas juga ya, seperti tadi kata Mbak Erika dan Mbak Halida, untuk kayak hari-hari besar tentu saja tidak ada libur gitu, jadi memang harus ya izin, kalau sedang kuliah itu bisa izin, kemudian mengajukan ya kembali lagi ke aktivitasnya gitu ya. Nah, yang di sini juga yang berkesan itu adalah ya bagaimana peralihan gitu status gitu ya, mulai dari kalau dulu saya di Amerika itu kan masih belasan tahun gitu ya, dan ya makan gitu ya, tempat tinggal itu ditanggung oleh host family gitu ya, ada host family yang kemudian menyediakan gitu ya makanan. Nah, di sini kan saya sudah ketika di Inggris ini, di Skotlandia ini, saya sudah berstatus menjadi istri, kemudian ya harus kemudian mencari bahan makanan sendiri gitu ya, harus survei di supermarket mana yang menjual makanan yang halal, kemudian juga makanan yang lebih murah gitu ya, bagaimana kemudian memanage uang beasiswa supaya bisa cukup gitu ya untuk keluarga, karena tidak semuanya ditanggung kan ya oleh beasiswa itu. Sehingga memang suka dukanya di sana, tapi juga yaitu petualangan berdua sebenarnya, petualangan berdua untuk mengeksplorasi kota-kota di sana, kemudian juga kehidupan kaum muslim di sana. Dan alhamdulillah memang kecemasan terhadap kayak Mbak Erika itu ya bilang bagaimana kita berkontribusi terhadap dakwah nantinya, ya insya Allah bisa gitu ya, ketika kita memang ada kemauan gitu untuk kemudian terus berkontribusi dalam dakwah, itu pasti akan ada jalan gitu kan. Juga ada, insya Allah saya juga ketemu dengan berbagai muslimah dari berbagai negara, dan juga komunitas muslimah dari Indonesia ya, kayaknya waktu itu sempat sedikit berinteraksi dengan Teh Nuri di grup muslimah Eropa waktu itu. Memang mungkin udah lupa karena udah lama ya di situ. Jadi memang selalu ada fasilitas kalau kita memang mau untuk melanjutkan kontribusi kajian, dakwah dan lain sebagainya itu. Dan memang umat-umat muslim di sini memang sangat erat gitu ya rasa persaudaraannya. Jadi ketika memang ada bantuan atau ada kesusahan, itu mereka dengan ringan tangan menolong meskipun mereka tidak kenal gitu. Ya sudah kayak gitu. Salah satu cuplikan di buku itu kan, di buku yang saya di kisah yang saya tulis di buku itu kan, ketika saya pergi keluar kota terus kesusahan mencari tempat sholat, terus ketemu ada saudara muslim di sana yang kemudian memberikan fasilitasnya gitu untuk bisa menunaikan ibadah sholat seperti itu. Itu sedikit bocoran ya, nanti silahkan selengkapnya bisa dibaca di sana. Jadi romantisme Saint Andrews gitu. Awalnya sih nggak menjurus ke arah romantisme, tapi sama Cikgu diarahkan ke sana. Jadi ya sudah, ininya jadi romantisme deh. Ya semoga bisa menjadi gambaran gitu, memberikan gambaran bagi teman-teman muslimah semua gitu. Dan harapannya ketika sudah sampai di Indonesia ini bisa tetap berkontribusi gitu, berkontribusi dalam dakwah, dalam kajian Islam, dan juga keilmuannya supaya bisa tersalurkan untuk membantu masyarakat pada umumnya. Mungkin itu aja sih Teh Nuri yang
Ya, baik. Harus sharing. Ini dipanggilnya Mbak Mei ternyata ya. Iya, Ternyata Meili. kita pernah kontak ya. Iya, Nah, ini saya kurang ajar banget nih, saya sampai lupa. Mohon maaf Mbak Mei. Masya Allah, Alhamdulillah ternyata kita pernah kontak, tapi saya lupa. Mungkin mohon maaf ya sekali lagi. Iya, karena saya Ini cuma 1 tahun kan Teh, jadi ya udah pulang lagi. Oke, dan memang kalau student biasanya sibuk juga ya dengan perkuliahan di sana, Masya Iya. Allah. Ya, nah ini ada pertanyaan nih dari siapa namanya Sweet Goofy. Nah, Mbak Mei, kampusnya sama nggak kayak yang di novel Andrea Hirata katanya? Kayaknya novel Andrea Hirata itu kampusnya di Prancis bukan ya, di Sorbonne itu Di bukan. Sorbonne, iya. Kalau di Inggris itu ada yang itu ya di Edinburgh itu ya, tapi saya belum nyari sih desanya itu beneran. Kan itu di negara England ya kalau nggak salah. Kalau saya kan di Scotland, jadi beda daerah gitu. Kalau mungkin malah ayat-ayat cinta seri kedua. Oh iya. Kayaknya kampusnya di situ, University of Edinburgh. Soalnya sebelum saya pulang itu ketemu Dewi Sandra lagi syuting di sana. Masya Allah. Ketemu artis justru di sana ya, saat di Iya. Indonesia belum pernah ketemu, justru di luar negeri. Ya, baik, ini berarti beda ya kalau tadi aktivitas dari Mbak Halida dan Mbak Erika menemani suami ya yang sedang studi di luar negeri. Nah, kalau Mbak Mei justru di sini studi ya, yang studinya dan juga memboyong keluarga ke Skotlandianya, Masya Allah. Ini luar biasa nih bagi muslimah yang bisa studi sekaligus jadi ibu rumah tangga di sini di luar negeri itu nggak mudah. Perlu jor-joran ini, Masya Allah, luar biasa. Barokallah Mbak Mei. Dan silakan yang penasaran dengan kisah romantismenya Mbak Mei di Saint Andrew, Skotlandia ya. Silakan yang masih penasaran bisa baca di buku Jejak Muslimah di Penjuru Dunia. Dan baik, kita akan lanjut ya. Nah, ini tadi dari Jepang, dari benua Asia ke benua Eropa di Jerman, lalu ke Britania Raya, dan sekarang kita akan terbang ke benua Australia, yaitu kita akan mendengarkan kisah dari Ummu Zaid yang tinggal di Australia. Silakan Ummu, panggilin sini Ummu Zaid. Ummu Zaid. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Ummu Zaid? Kenapa? Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan Ummu Zaid untuk menyampaikan. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Seperti tadi sudah disebut nama saya, ya Ummu Zaid sudah dipanggil. Jadi nama saya Ummu Zaid. Domisili saya di Sydney samaan dengan Mbak Hazimah, kemudian juga ada Ummu Safa gitu ya. Kita sama-sama di sini tapi beda apa ya? Beda suburb ya. Mbak Hazimah di Lakemba, saya di Pansbol, kemudian Ummu Safa itu di mana ya? Di West sana ya. Jadi kalau ke tempatnya Mbak Hazimah itu dekat ya, kita cuman sekitar 10 menit dengan berkendaraan, tapi kalau ke tempatnya Ummu Safa itu ya mungkin 45 menitan ya sampai 1 jam gitu. Ya, jadi tetangga gitu ya. Tetangga paling dekat tuh Mbak Hazimah, dulu sih tetangga banget ya, sama-sama di Pansbol, tapi dia sekarang sudah menjauh gitu. Ya, kemudian saya sudah lama tinggal di sini di Australia, itu sudah 26 tahun, hampir 26 tahun. Ya, jadi separuh hidup saya itu emang di sini gitu ya. Di ya udah lama banget gitu ya. Kalau gitu ngapain gitu ya di Australia, orang sering nanya gitu, ngapain di Australia kok lama-lama gitu ya. Jadi memang karena saya tinggal di sini itu memang karena memang ikut suami ya, karena suami sudah lebih dulu tinggal di sini ya. Alasannya kenapa memilih di sini itu adalah dikisahkan nanti di buku tersendiri gitu ya. Jadi biar penasaran aja. Yang jelas saya memang ikut suami di sini, kemudian perasaan sebelum ke sini ya perasaan saya exciting sih gitu ya, senang ya, mau pergi ke luar negeri, mau mencari pengalaman di negeri orang gitu kan, ditambah lagi memang saya sudah tahu ketika nanti di Sydney itu akan berkumpul dengan komunitas
Indonesia juga yang memang memiliki satu visi ya, visinya visi akhirat gitu ya. Jadi memang sudah exciting dan siap dengan segala dengan segala rintangan-rintangannya ya, karena pasti tidak sama ya dengan di Indonesia dan di sini gitu ya. Kemudian setelah sampai ke sini, kemudian kesan-kesan yang saya lihat gitu kan, itu sama seperti umumnya orang-orang yang datang ke sini ataupun ke negara Eropa mungkin ya, hampir sama gitu ya. Jadi ketika orang datang ke Australia itu mereka akan terkesan ya, mereka akan merasa kagum dengan bagusnya administrasi yang diterapkan di sini gitu ya. Di antaranya seperti misalnya lalu lintasnya yang memang begitu teratur dan kemudian dipatuhi oleh para pengguna jalannya gitu. Jadi nggak semberaut ya gitu ya, seperti itu. Karena memang juga kendaraan umumnya juga di sini terbatas gitu. Jadi hanya ada bus, kereta api gitu kan, taksi paling itu ya. Kalau sekarang ya tambah ya ada ini Uber gitu kan, seperti itu. Kemudian juga pengaturan tata kotanya juga memang bagus gitu ya. Jadi bangunan-bangunan itu dibuat secara terencana dan juga rapih gitu. Nah, kemudian juga adanya Medicare ya, kalau di Indonesia kita bilangnya kartu sehat gitu ya. Tapi ini Medicare ini adalah jaminan kesehatan dari pemerintah, memang diberikan kepada semua warganya, ya warga negara ataupun juga permanen residen. Nah, kemudian bagaimana dengan para pendatang gitu ya. Nah, para pendatang memang mereka kalau membutuhkan layanan kesehatan mereka bayar gitu. Tetapi ketika dalam kondisi emergensi mereka membutuhkan segera ditangani oleh pihak rumah sakit gitu kan. Nah, itu biasanya mereka mereka tidak akan ditanya macam-macam dulu gitu. Ya biasanya kan suruh ngurus administrasi dulu, bayar dulu, itu siapa penanggung jawabnya gitu ya. Nah, kalau di sini itu ya langsung ditangani, kemudian dirawat, setelah nanti si pasiennya pulang, baru kemudian nanti bilnya datang gitu. Nah, bilnya datang itu pun juga masih bisa di-arrange untuk masalah pembayaran. Tidak mesti harus bayar langsung, bisa dicicil gitu kan. Bisa dicicil berapa sanggupnya, mau per minggu, mau per 2 minggu, mau per bulan gitu kan, berapa sanggupnya nanti bisa dibicarakan gitu kan. Kemudian juga adanya santunan-santunan dari pemerintah kepada misalnya kepada orang-orang tua yang memang sudah memasuki usia pensiun. Nah, orang-orang yang mendapatkan santunan dari pemerintah yang memasuki usia pensiun ini nggak mesti mereka itu adalah pegawai pemerintah gitu ya, tapi siapapun yang sudah memasuki usia pensiun, mereka berhak untuk mendapatkan santunan ini. Kemudian juga santunan kepada single parent gitu ya, karena memang misalnya mereka itu nggak bisa kerja ya karena mengurus anaknya gitu kan, atau mungkin bekerja juga, cuman penghasilannya itu nggak cukup memenuhi kebutuhannya, maka dalam hal ini mereka mendapatkan santunan ya, tambahan di top up oleh pemerintah gitu. Kemudian juga ada santunan kepada anak-anak yang baru lahir sampai usia sekolah tingkat atas gitu. Bahkan kalau tidak salah sekitar 15 tahun yang lalu ya, ataupun 12 tahun yang lalu itu setiap ibu yang melahirkan itu dibayar dan cukup besar gitu. Ya kisarannya itu sekitar 5.000, 6.000 gitu ya sekali melahirkan. Namun kemudian yang banyak melahirkan ternyata orang-orang Islam gitu ya. Kemudian jadi mereka itu bermaksud untuk menambah jumlah penduduk Australia biar banyak gitu ya. Karena kan penduduk sini kan sedikit gitu. Nah, kemudian mereka mengencourage orang untuk punya anak gitu dengan diiming-imingi uang tadi gitu. Nyatanya yang memang suka punya anak banyak itu ya orang Islam gitu ya. Nah, kemudian ada juga santunan untuk para pelajar dan juga ataupun juga mahasiswa gitu ya. Kemudian juga santunan untuk para penyandang disabel gitu ataupun mereka-mereka yang memiliki fisik yang tidak yang cacat lah ya seperti itu. Nah, di sini segala kebutuhan-kebutuhan mereka tuh difasilitasi gitu ya. Dari mulai terapinya, kemudian kebutuhan-kebutuhannya sampai masalah sekolahnya. Ya, jadi ketika si orang tua misalnya juga nggak bisa mengantarkan anak itu sekolah, bahkan dijemput gitu ya. Yang penting semua anak ketika memasuki usia sekolah ya semuanya sekolah gitu. Kemudian juga ada santunan untuk
para pencari kerja gitu. Jadi yang masih nganggur-nganggur, kemudian mereka sedang dalam proses mencari kerja, itu pun juga diberikan santunan. Kemudian juga pendidikan, ya, pendidikan gratis di public school dari kindergarten sampai high school, ya. Nah, jadi itu merupakan hal-hal yang memang menarik orang, ya, membuat orang tuh berkesan dan ingin tinggal gitu, ingin tinggal di sini gitu, tinggal lama gitu ya. Dan saya pikir wajar sih ya kalau misalnya pemerintah Australia ini mampu mencukupi kebutuhan warganya gitu ya. Kenapa? Karena jumlah penduduknya ini juga masih sedikit ya. Jadi hanya berkisar 25 juta jiwa gitu ya. Jadi mungkin sekitar setengahnya penduduk Jakarta ya. Jakarta aja 10.000 lebih gitu ya. Penduduk Australia secara keseluruhan 25 juta gitu. Dan juga apa namanya? Dana-dana santunan itu juga diperoleh dari pajak ya, dari pajak setiap pekerja ataupun barang-barang yang kita beli juga semuanya itu memang kena pajak gitu ya. Jadi pajak itu mereka tarik kemudian didistribusikan kembali kepada warganya ya. Jadi secara umum kesejahteraan di sini tuh memang bagus ya, karena dana yang ada memang didistribusikan dengan baik, tidak ada korupsi yang tersistemik gitu ya. Dan dalam Islam sebetulnya hal ini sudah merupakan hal yang ini ya, bukan hal yang asing ya dalam Islam gitu ya. Karena apa ya? Ketika kita membaca misalnya sirah-sirah ya, bagaimana dalam Islam itu ya semua itu sudah ada gitu ya. Jadi seperti santunan kepada ibu yang baru melahirkan itu di masa Umar bin Khattab sudah diberikan gitu. Ya, jadi kalau misalnya mereka terkagum-kagum dengan sistem administrasi di sini, sebetulnya kalau mereka tahu dalam Islam itu lebih bagus lagi gitu ya, maka mereka akan bangga gitu ya, bahkan bangga menjadi seorang Muslim gitu ya, seperti itu. Dan kemudian pengalaman ya, tentang pengalaman yang tidak terlupakan, apa ya, karena udah lama di sini ya, udah 26 tahun jadi banyak emang pengalamannya itu banyak sekali gitu ya. Nah, cuman ketika ada challenge untuk menulis ini, saya juga mikir apa ya yang mau saya tulis, saya sempat galau juga gitu ya, mau nulis tentang apa gitu. Nah, kemudian kebetulan ketika 25 tahun yang lalu saya datang ke sini itu, 1 bulan di sini itu kebetulan Ramadan gitu ya. Cerita Ramadannya sama tadi dengan Mbak Erika gitu ya, penuh dengan drama gitu ya, sedih gitu, sepi ya, sepi sendiri gitu. Kemudian lebarannya juga gitu-gitu aja, nggak ada hari libur dan sebagainya. Saya nggak kerja, tapi suami kerja dan nggak libur gitu. Nah, itu merupakan suatu apa ya, ada kesan tersendiri ya ketika awal-awal kita datang, kemudian mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu ya, belum waktunya juga ya, yang memang cukup panjang gitu. Karena pada saat itu summer, ketika saya datang ke sini itu kebetulan masih lagi summer. Tahu sendiri kalau summer itu waktu siangnya itu panjang sekali gitu ya. Jadi sementara waktu malamnya sebentar gitu. Jadi kalau misalnya puasa itu kita bukanya sekitar jam 8 di bocoran ya, dari cerita saya. Bukanya itu sekitar jam 8 lebih gitu. Kemudian kita sholat tarawih selesainya jam 11 malam gitu. Baru tidur sebentar, kemudian sudah bangun untuk sahur, ya, karena udah subuhnya itu sekitar mungkin jam 3.30-an gitu, yaitu udah subuh gitu kan, cepat sekali gitu kan, seperti itu. Ditambah lagi kemudian pas ada challenge ini juga, kalau nggak salah bulan Ramadan atau menjelang akhir bulan Ramadan gitu, jadi akhirnya oke lah saya tulis tentang Ramadan aja gitu ya. Jadi sebetulnya banyak yang ingin dituliskan gitu ya. Kalau ngambil judulnya banyak sekali gitu. Nah kemudian yang terkesan lagi di sini itu ya banyaknya teman-teman yang hijrah, titik awalnya itu ketika mereka sampai Sydney gitu. Jadi meskipun mereka itu berasal dari negeri mayoritas Muslim ya seperti Indonesia misalnya, tetapi justru mereka menemukan mendapatkan hal-hal yang tidak mereka ketahui itu di sini gitu tentang Islam gitu. Jadi misalnya bagaimana mereka memilih makanan halal gitu ya. Jadi awal-awalnya tuh nggak tahu ketika mereka beli daging gitu ya. Nah mereka yang penting itu bukan babi gitu. Nah, tapi kemudian setelah di sini kemudian mereka juga bergabung dengan
komunitas Muslim di sini, ya apalagi kemudian dilanjutkan dengan mengkaji Islam, akhirnya mereka memahami gitu bahwa makanan seperti apa yang harus mereka pilih gitu ya, daging-daging di mana yang mereka harus beli gitu ya. Jadi di sini tuh banyak sekali bucar-bucar halal ya, gitu kan seperti itu. Nah, kemudian lagi setelah mereka ngikut kajian-kajian, kemudian mereka paham tentang Islam, akhirnya hal-hal yang lain pun mereka semakin mengerti gitu ya. Orang-orang yang tadinya misalnya tidak bisa hidup tanpa kartu kredit gitu, ya setelah mereka memahami bahwa itu memang terkait dengan riba, maka mereka tinggalkan. Yang tadinya belum berkerudung, belum berjilbab, ya kemudian mereka pun berkerudung, berjilbab ya. Ya kebalikannya ada juga gitu ya. Yang dari Indonesia sudah bagus, ya sudah berkerudung gitu kan, sampai sini karena pergaulan kemudian tersesat gitu ya, terperosok kepada jalan yang salah juga tidak sedikit juga gitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara tentang Islam, ya tentang dakwah di sini gitu ya, dan juga tentang komunitas Islam di sini, seperti di negara-negara barat lainnya, Islam di sini itu merupakan agama minoritas gitu. Jadi berdasarkan sensus 2016 itu hanya 3% dari jumlah penduduk Australia gitu ya. Jadi muslimnya ini cuma 3% aja dari keseluruhan jumlah penduduk Australia. Tadi penduduk Australia jumlahnya adalah sekitar 25 juta ya. Berarti muslim di Australia itu berjumlah 604.200 ya orang dari 25 juta penduduk tadi gitu. Itu tersebar di seluruh Australia. Nah, komunitas muslim yang terbesarnya ada di mana? Ada di Sydney. Ya tepatnya di Lakemba dan sekitarnya ya, tempat tadi Mbak Hazimah dan saya itu merupakan tempat komunitas muslim terbesar, itu ada di situ gitu. Dan di jumlah ini juga didominasi oleh mereka yang berasal dari Libanon dan IPB. Itu IPB-nya bukan Institut Pertanian Bogor ya, yang dekat Cigu Asri ya, tapi IPB di sini India, Pakistan, Bangladesh gitu. Kita udah biasa menyingkat karena banyak komunitas yang di daerah Lakemba ini memang dari sana gitu. Masya Allah ya. Baik. Jadi dan dari yang itu tadi ya, yang berapa tadi di Lakemba tadi ya, jumlah didominasi oleh orang-orang Libanon dan IPB. Jadi teman-teman kalau yang nanti berkesempatan datang ke Australia, jangan lupa singgah di Lakemba gitu ya, karena di situ akan merasakan sensasi yang beda, kayak tidak merasa seperti lagi di Australia. Kayaknya kayak di negara Arab gitu ya. Jadi Masya Allah, jadi pengen nih Mbak ke sana. Aussie rasa Arab ya. gitu. Mudah-mudahan kita rezeki semua ya berkunjung ke sana. Insya Allah, amin. Baik Mbak. Ya, jazakillah khairan katsiran Umu Zaid atas tadi ya penyampaian pengalamannya, dan tadi Umu Zaid mengatakan bahwa beliau menceritakan tentang kisah Ramadannya pada saat tahun pertama menginjakan ke Sydney. Jadi penasaran seperti apa, silakan dibaca di bukunya, Masya Allah. Dan tadi Masya Allah kalau kita rangkai semua dari para narasumber, intinya semua para muslimah yang tinggal di luar negeri ini yang pertama kali dikhawatirkan ketika datang ke luar negeri itu selain bahasa tentunya adalah apa? Bagaimana apakah kita tetap bisa menjalankan syariat-syariat Allah ketika di sana? Apakah kondisinya itu mengancam ketika kita mencoba untuk taat sama Allah? Apakah kita tetap bisa menyebarkan dakwah Islam di tengah-tengah mereka? Atau malah kita kesulitan? Masya Allah, itu yang dipikirkan gitu. Bukan hal-hal yang, wah nanti kalau di luar negeri saya bisa belanja barang-barang branded, bisa bergaya di Instagram, enggak, tapi memang hal-hal yang justru bagi kekhawatiran yang dipikirkan adalah bagaimana pelaksanaan kita dalam menjalankan syariat Allah. Apakah kita tetap bisa taat atau malah terbawa oleh arus yang ada di sini? Itu yang ditakutkan. Masya Allah, luar biasa para muslimah yang hadir pada saat ini menjadi para narasumber kali ini, yang dimana kisah-kisahnya ada di buku. Dan Masya Allah, ternyata ketika kita sudah memohon pada Allah dimanapun kita berada, penjagaannya Allah, lalu
mudah-mudahan ketika kita memang sudah betul-betul ingin menjalankan perintah Allah, maka Allah mudahkan dimanapun itu berada gitu. Dan ternyata terbukti walau di Jepang, di Jerman, di Australia, tadi di Skotlandia tetap bisa Allah mudahkan dalam menjalankan syariat-syariat Allah. Jika kita mau, pasti Allah berikan jalan, Masya Allah. Ya, baik, itu tadi 4 narasumber yang merupakan 4 penulis juga yang ada di buku antologi ini, yang sudah menyampaikan pengalamannya dan mungkin tadi sedikit memaparkan tentang isi bukunya. Kalau masih penasaran silakan dibaca bukunya. Dan kita akan menayangkan dulu video ya. Ada video dari kita yang akan ditayangkan oleh operator. Dipersilakan. Bagaimana, sudah siap Mbak operator untuk menayangkan videonya? Atau kita mau berfoto terlebih dahulu? Karena sudah mulai ramai ya, Masya Allah sudah ada 74 yang hadir di sini. 74 yang terdiri dari peserta dan juga pengisi acara. Ya, mau berfoto dulu? Bagaimana ini Mbak operator, mau berfoto dulu atau mau menayangkan video? Silakan foto dulu aja, Mbak. Baik, kita foto dulu ya. Silakan yang berkenan untuk membuka videonya untuk berfoto, silakan. Yang tidak berkenan juga tidak mengapa. Ya, Mbak Hazimah yang akan memotret. Mbak Desi Ratna ya? Baik, ya. Mbak Desi. Mbak Desi Ratnasari, Mbak Desi. Ya, sudah siap? Oke. 1, 2, 3, satu lagi. Ya bisa. 1, 2, 3. Oke. Baik. Sudah ya? Ya, alhamdulillah kita sudah foto bersama dan sudah siap untuk penayangan video? Insya Allah. Insya Allah. Silakan, dipersilakan. Oke, mana share screen? Oke, share screen dulu. Sebuah antologi yang bertutur tentang kisah-kisah para muslimah Indonesia yang pernah tinggal di mancanegara. Ada kisah dari India, negeri minoritas muslim yang siapa sangka malah memudayakan pergaulan terpisah antara laki-laki dan wanita dalam institusi pendidikan tertentu. Ada kisah dari Pakistan saat dentuman bom kaum militan memporak-porandakan simbol-simbol barat. Ada kisah dari Jerman yang begitu mendebarkan tentang aktivitas dakwah Islam kafah di tengah pengintaian aparat keamanan. Ada kisah dari Turki tentang budaya silaturahim dan menghormati tamu yang sangat kental. Ada kisah hijrah mantan pramusaji di Malaysia setelah melihat langsung kemaksiatan temannya tepat di depan matanya. Tak kalah seru, kisah-kisah dari Australia, Jepang, Skotlandia, Korea, dan Arab Saudi tentang bagaimana menjadi duta Allah di bumi terasing. Masya Allah, banyak hikmah dari perjalanan muslimah di berbagai penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazimah Wani. Saya berasal dari Sydney, Australia. Nah, pada antologi kali ini tulisan saya berjudul Menjadi Duta Allah di Bumi Terasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Ummu Adam. Saat ini saya berdomisili di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Assalamualaikum, namaku Halida dan aku sedang berdomisili di Jerman. Tulisanku berjudul Sobat Kerudung di Era Digital. Kira-kira gimana ya pengaruh era digital terhadap penggunaan kerudung di negara-negara minoritas muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Sri Wahyuningsi, pernah tinggal di Nara, Jepang selama 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akidah. Di buku antologi
Matsuyama Ehime, Jepang, dalam sebuah tulisan berjudul Lembaran Sakuraku yang Hampir Hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermiati Katlan. Sejak 2 tahun yang lalu saya tinggal di Turki untuk mengikuti suami yang berkebangsaan Turki. Assalamualaikum, saya Safa dari Sydney, Australia. Jalan hijrahku di negeri Kangguru adalah judul dari tulisan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Lestari, saat ini domisili di Hannover, Jerman. Salah satu pengalaman saya ketika menjalani kehidupan di sini, saya abadikan di buku antologi Jejak Muslimah di Penjuru Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Miladia. Pengalaman saya mengunjungi perpustakaan Maragifu yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratna Wulansari. Di buku ini saya menulis dengan judul Dentuman Hebat di Islamabad, Bahad Sukriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid, saat ini bermukim di Sydney, Australia. Dalam buku ini saya berkisah tentang Ramadan di negeri minoritas muslim, yang tentu suasana dan waktunya berbeda dengan di tanah air. Assalamualaikum, saya Dia Ayu Melia Siti, pernah tinggal di Skotlandia. Dengan kisah yang ada Segera Hubungi penulis dan tim reseller untuk mendapatkannya. Siapa? Cepat. Ya dapat. Tria, silakan mau bertanya kepada siapa? Saya mau bertanya kepada seluruh speaker, nggak apa-apa sih. Gini, apa wes kalau di luar negeri kan ya biasanya ada Islamofobia. Bagaimana kalau kita kan muslimah ya di sana. Apakah para speaker atau dari tadi yang punya pengalaman tinggal di negeri orang asing, apakah gimana caranya kita men-solving tentang Islamofobia, ataukah pernah mengalami Islamofobia atau tidak di negeri sana, seperti itu? Baik. Ya, saya sampaikan dulu pertanyaannya ke Mbak Halida dulu ya. Mbak Halida bagaimana, Mbak? Karena di Eropa ya sangat terkenal Islamofobianya. Coba kita sampaikan dulu jawabannya dari Mbak Halida. Aduh, punten Mbak, aku ternyata laptopnya nge-freeze. Jadi iya, jadinya aku pindah ke HP. Mungkin dari panitia yang lain ada yang bisa bantu record kali ya, karena ya begitulah. Jadi karena laptopnya nge-freeze tadi recordnya ke stop. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Islamofobia kalau di Eropa gimana, Mbak? Nah, itu kebetulan banget ya. Jadi tahun lalu itu sempat jalan-jalan gitu ya, makin besar kotanya justru makin banyak yang berhijab gitu. Jadi kayak malah makin merasa tenang gitu, kayak jadi mikir dia sebenarnya di Eropa nggak sih? Karena kayak banyak banget gitu, jadi tinggal jalan dikit nanti ketemu papasan, jalan dikit nanti ada yang berjilbab yang lain gitu. Jadi alhamdulillah sih udah banyak penerimaan gitu ya, maksudnya udah lebih diterima, walaupun mungkin isu-isu yang digembar-gemborkannya heboh gitu, tapi ketika dijalani selama ini itu alhamdulillahnya baik-baik aja gitu. Entah karena memang rezekinya gitu ya, ada perlindungan Allah, atau emang udah lebih terbuka juga mungkin karena ada ya itu kemajuan era digital, selain menyampaikan ada berita-berita yang macam-macam dengan lebih cepat gitu ya, tapi informasi kebaikannya itu juga jadi banyak tersebar juga gitu. Jadi mungkin orang kalau misalnya penasaran Islam itu apa gitu, tinggal googling, tinggal cari di YouTube, bisa dapet gitu jawabannya. Gitu Mbak, kalau pengalaman aku ya, mungkin teman-teman yang tinggalnya walaupun sama-sama di Eropa, tapi di kota lain atau di negara lain mungkin punya pengalaman yang berbeda juga gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau dari aku sih nggak mengalami sentimen gimana-gimana sih. Gitu.
begitu Mbak Fitria. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada, Mbak. Ya, baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini di chatbox ya, sudah ada yang bertanya. Ini dari saya Messi Ihsan dari Bukit Tinggi Sumbar. Mau bertanya bagaimana tetap bisa istiqomah. Sebentar saya besarkan dulu. Bisa istiqomah ini tetap bisa istiqomah memegang Islam dan mendakwahkan Islam di tengah negeri yang muslimnya minoritas. Nah, ini ditujukan ke speaker aja kali ya. Ke siapa yang minoritas? Yang dari Australia, dari Jepang deh, Mbak Erika mungkin. Silakan Mbak Erika. Gimana tadi? Bagaimana tetap istiqomah memegang Islam dan mendakwahkan Islam di tengah negeri yang minoritas muslimnya ya? Ya, baik, Alhamdulillah khair. Afi ya, Mbak Afi, pada Afi. Jadi bagaimana agar kita bisa istiqomah? Jadi ada beberapa yang pernah saya tuliskan juga ya. Jadi pertama itu adalah kita harus punya ilmunya, harus mengkaji supaya kita punya asupan ya, supaya kita punya penguat gitu ya untuk bisa. Jadi harus mengkaji Islam, jangan sampai sudah tinggal di luar negeri kemudian tidak mengkaji Islam, itu berbahaya gitu ya. Nanti kita bisa ke bawah dengan kebiasaan hidup kita, karena tidak ada yang menjaga kita dengan yang pertama harus mengkaji Islam. Kemudian yang kedua, bergabung atau melebur dengan komunitas muslim yang ada di sini. Jadi carilah teman-teman atau sahabat yang memang satu akidah dan komunitas-komunitas. Kalau ada masjid sih memang biasanya di situ pasti ada komunitas. Atau kalau belum ada masjid mungkin kajian-kajian biasanya kalau jadi jangan jauh dari komunitas. Walaupun kita kuat di awalnya, lama kelamaan kalau lebih banyak bergaul dengan tetangga, kita